karena Sherlock Holmes ini anti banget dengan wanita cantik. Dia nggak suka dengan wanita-wanita cantik yang cerewet ya. Halo people, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Hari ini, di video kali ini aku bakalan mereview kembali salah satu buku yang bergenre misteri. Aku lupa terakhir kali mereview buku itu kapan. Kalau nggak salah ingat tahun lalu. Judul bukunya kalau nggak salah Wedding Argent, kalau nggak salah sih ya. Dan di video kali ini aku bakalan mereview satu buku yang sangat bikin aku suka banget bacanya, yaitu karya Nancy Springer, judulnya An Enola Holmes Mystery. Tapi sebelum ke video, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar aku semangat buat videonya. Oke, jadi satu buku yang bakal aku review di video kali ini yaitu judulnya Misteri Buket Bunga Kematian karya Nancy Springer. Udah ketebak ya, ini berbau misteri, sebuah kasus gitu. Dan di awal aku baca ini aku berekspektasi bahwa kasus ini berat banget. Pelakunya itu sudah kelas atas yang susah banget untuk didapatkan petunjuk gitu, dan susah banget untuk ditangkap begitu. Tapi ternyata aku salah. Sebenarnya memang betul kasusnya ini cukup berat. Jadi buku ini menceritakan tentang Dr. Watson yang dikabarkan menghilang. Kalian pasti tahu Dr. Watson siapa kan? Jadi Dr. Watson itu adalah salah satu rekan kerja Sherlock Holmes. Dia juga partnernya Sherlock Holmes. Dan Enola ini ketika mendengar berita itu, dia itu langsung ada kepikiran dan ada keinginan untuk mencari Dr. Watson. Jadi Enola ini adalah adiknya Sherlock Holmes. Dia ini dicari-cari oleh kedua kakaknya karena Enola mau dimasukkan ke asrama-asrama putri gitu. Karena kan pada zaman dulu itu di London, kayak para perempuan itu harus dididik tata krama, dididik sopan santun dan semuanya. Pokoknya kayak seorang wanita itu harus berwibawa dan tidak ikut mencampuri urusan laki-laki. Nah, si Nancy ini kayak kabur gitu, gak mau ketemu atau sampai didapat oleh kedua kakaknya ini. Dan akhirnya ketika pas mendengar kabar bahwa Dr. Watson ini menghilang, si Enola ini langsung kayak berinisiatif untuk ikut mencari kemana Dr. Watson itu berada gitu. Jadi banyak praduga-praduga yang sudah Enola pikirkan. Enola berpikir bahwa Dr. Watson ini mungkin diculik dan disekap di suatu tempat, atau Dr. Watson ini mungkin pergi gitu. Tapi yang anehnya Dr. Watson tidak meninggalkan catatan apapun. Jadi petunjuk-petunjuk tentang keberadaan Dr. Watson ini sangat sedikit sekali, sehingga mungkin membuat Enola agak kesulitan untuk mencari Dr. Watson. Nah, di tengah mencarinya si Enola ini, Enola mendapatkan sebuah surat gitu. Dia membaca surat itu dan dia menduga bahwa surat itu dari ibunya. Jadi ibunya ini juga ceritanya kabur gitu. Aku nggak terlalu paham detail bagaimananya, tapi kita akan fokus ke buku ini. Intinya Enola dapat sebuah kayak surat gitu, dan di surat itu berisikan sebuah angka, dan Enola sudah memecahkan angka tersebut, tapi dia belum mendapatkan clue sama sekali apa maksud dari si clue itu gitu loh. Apakah berhubungan dengan menghilangnya Dr. Watson atau tidak. Jadi ketika di tengah pencarian Dr. Watson, Enola ini juga berpraduga ingin mendapatkan atau ingin bertemu atau ingin menemukan ibunya, di mana si ibunya ini berada. Dan pada akhirnya Enola ini pergi ke kediaman Dr. Watson. Di sana dia menemui istri Dr. Watson, yaitu Mrs. Watson. Mrs. Watson berkata bahwa akhir-akhir ini dia banyak menerima buket bunga gitu dari orang asing, dari orang yang dia tidak kenal. Dia juga mengiranya kalau buket bunga itu mungkin dari pasiennya suaminya si Dr. Watson. Tapi setelah Enola melihat buket bunga itu, ternyata buket bunga itu berisi bunga-bunga yang melambangkan kematian, melambangkan harapan putus atau keputusasaan atau kayak gitu-gitulah. Jadi kayak arti dari setiap bunga yang dikirimkan ke Mrs. Watson ini itu sangat negatif, sangat buruk. Nah, banyak praduga-praduga yang Enola pikirkan.
Jadi pada saat itu dia mencari terus dan akhirnya dia menyamar menjadi seorang wanita cantik. Di tengah dia mencari Dr. Watson, dia ketemu dengan kakaknya si Sherlock Holmes, tapi untungnya si Sherlock Holmes ini tidak menyadari kalau ternyata itu Enola. Karena Sherlock Holmes ini anti banget dengan wanita cantik, dia nggak suka dengan wanita-wanita cantik yang cerewet, yang anggun gitu, dia kurang-kurang suka gitu loh. Mungkin tipikal Sherlock Holmes ini adalah tipikal wanita-wanita yang strong, yang kuat, yang bisa bertahan diri, mungkin kayak gitu ya. Jadi intinya buku ini menceritakan tentang Enola, adik Sherlock Holmes, mencari di mana keberadaan Dr. Watson. Menurut aku gaya bahasa dalam buku ini itu ringan, dan seperti yang aku bilang di awal, aku berekspektasi tinggi ke buku ini karena aku berpikir bahwa aduh, buku ini kayaknya kasusnya berat-berat banget deh, kayak aduh, clue-nya itu sangat sulit untuk dipahami dan sangat sulit untuk dipecahkan. Tetapi ternyata meskipun sebenarnya memang kasusnya ini cukup berat, karena di tengah-tengah halaman juga belum ada sama sekali petunjuk di keberadaan Dr. Watson. Sampai di akhir-akhir halaman baru deh kayak terbongkar kayak gitu-gitu. Tetapi yang aku suka di sini adalah gaya bahasanya, karena gaya bahasanya ini sungguh-sungguh ringan untuk dibaca para genre misteri pemula gitu. Jadi kalau misalkan kalian baru mau atau kayak mencoba untuk baca genre misteri, kalian bisa baca buku ini karena ringan banget menurut aku, ringan banget bahasanya, terus diksinya juga nggak terlalu tinggi. Jadi ketika kalian baca itu, kalian pasti langsung paham, kalian pasti langsung connect, oh kayak gini nih alurnya, oh kayak gini karakter si tokohnya, lalalas dan sebagainya macam. Untuk latar belakang dideskripsikan dengan baik, dan juga tokoh karakternya juga dideskripsikan dengan baik, sehingga beberapa tokoh itu minim sekali terjadi tokoh-tokoh yang tidak terlibat atau tokoh-tokoh yang numpang lewat gitu. Ada kan beberapa cerita itu kayak tokohnya hanya numpang lewat gitu di beberapa scene, tapi di dalam ini semua tokoh terlibat. Dan aku sukanya adalah di cara pembawaan penulisnya ini ke buku ini itu sangat ringan dan sangat luas banget. Jadi aku tuh saat baca itu enjoy dan selalu membuka halaman demi halaman, alias page turner buat aku. Tapi mungkin ada beberapa adegan yang sedikit berat, atau mungkin kata-katanya itu kayak kita harus cerna baik-baik, karena setiap katanya itu mengandung clue atau mengandung petunjuk yang sebenarnya kita tidak sadari kayak gitu. Intinya overall di dalam buku ini aku suka karena di dalam pencarian Enola ke Dr. Watson itu betul-betul kayak terinci banget, dimana si Enola pertama kali menyamar sebagai wanita cantik, terus bagaimana si Enola ini pusing memikirkan nama samaran untuknya supaya dia tidak ketahuan oleh saudara-saudaranya kayak gitu. Oke, itu dia review aku tentang buku Enola Holmes Misteri Bukit Bunga Kematian. Kalau misalkan kalian ingin baca bukunya, kalian bisa dapatkan di Gramedia atau toko-toko terdekat di kota kalian. Sampai sini aja video aku. Thanks for watching. Have a nice day. See you next video. Bye bye.